Pelopor dan pelapor, jangan biarkan kawan kita terkena kekerasan. Itu jelas. Keren. Dua P. Nah, pelopor dan Pelapor. pelapor. Pelopornya apa? Pelopor. Coba. Kita tuh kayak sosialisasi gitu Pak. Kayak misalnya nih contohnya di pandemi seperti ini, kita sosialisasi lewat media sosial gitu. Terus pelopornya Ini kembali ke Kang Asep. Jadi maka pasti itu ada gangguan. Katanya udah di sini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di program Guar Garut. Warga Garut, kali ini saya menghadirkan dua sosok wanita cantik-cantik. Seiring dengan Hari Anak Sedunia tanggal 23 Juli merupakan Hari Anak, maka di momen ini kami menghadirkan mereka suka disebut ribut riungan barudak Garut katanya. Di Garut ada forum namanya Forum Anak Daerah atau FAD. Kebetulan dihadirkan yang pertama adalah Nabila Ramadhani Rizki Syuhada. Selamat malam. Selamat malam. Nabila. Ia adalah ketua dari FAD itu sendiri. Kemudian yang satu lagi adalah Rana Alipah Wibowo, wakil sekretaris di forumnya. ya betul banget Pak. Betul banget. Betul, termasuk pengurus provinsi ya. Iya, pengurus. Luar biasa. Ini orang Garut menjadi pengurus di Garut dan pengurus di provinsi. Selamat malam keduanya. Selamat Malam, malam. Pak. Selamat hadir di redaksi Harian Garut. Kita pengen nanya nih, tapi pengen tahu dulu jargon tadi ribut itu gimana tuh? Boleh. 1, 2, 3. Ribut setangguh domba Garut. Kenapa disebut ribut? karena itu nama-nama dari angkatan-angkatan sebelumnya, katanya ini mah ribut aja weh, riungan produk Garut. Jadi maksud dari si ribut itu sendiri tuh, kita tuh ribut dalam hal positif karena kalau nggak salah pas zaman-zamannya waktu itu kayak lagi booming game online gitu loh Pak. Kayak game online Iya, yang di warnet betul. kayak gitu. Nah, gimana nih caranya anak Kabupaten Garut tuh bikin sesuatu keributan tapi yang positif. Iya. Jadilah ribut taunya riungan barudak Garut. Kita juga sebenarnya suka ngumpul gitu, makanya namanya riungan gitu. Ya, jadi Riung. dinamain ribut ya. Iya, ribut. Nah, terkait forum anak daerah, apa itu? Forum Anak Daerah itu sebuah wadah buat anak-anak, khususnya bisa di nasional. Khususnya kita kan di Kabupaten Garut, kita menjadi wadah buat Partisipasi anak, inspirasi menyampaikan aspirasi anak gitu Pak. betul. Ya, itu leading sektornya dinas apa? Perlindungan anak lebih tepatnya. Dinas Pemberdayaan. pemberdayaan, dinas ini. Intinya di dalam itu teh kita di bidang PA-nya gitu, Iya, perlindungan anak. perlindungan anak Ya. gitu. Terus tugas-tugas dari forum itu sendiri apa? Kita menjadi pelopor dan pelapor. 2P biasanya. 2P, iya. Ada jinglenya juga. Ada jingle. Hah? Coba jinglenya apa? Apa ya? Pelopor dan pelapor, Jangan biarkan kawan kita terkena kekerasan. Itu jelas. Keren. 2P. Nah, pelopor dan Pelapor. pelapor. Pelopornya apa? Pelopor.
coba? Kita tuh kayak sosialisasi gitu Pak. Kayak misalnya nih contohnya di pandemi seperti ini, kita sosialisasi lewat media sosial gitu. Terus pelopornya kita juga kan bikin forum anak di kecamatan atau desa. Nah di sana untuk anak kecamatan desanya lagi mempelopori lagi gitu. Kayak sosialisasi dari 5 klaster, misalnya identitas anak, tentang perkawinan anak, tentang stunting dari kesehatannya, terus tentang pendidikan di klaster 4-nya, terus di klaster 5-nya ada tentang kayak anak disabilitas gitu Pak. Iya betul. Pelopor. Iya pelopor. Kalau pelapor, Jadi misalnya kawan kita ada yang terkena kasus perkawinan anak, kekerasan kepada anak, pelecehan pada anak, itu kita yang melapor kepada pihak yang bertanggung jawab gitu. Misal ada dinas gitu, kita yang melapor. Itu dari orang-orang terdekat kita gitu. Ya bener banget Pak. Terus sesederhananya tuh kayak kita punya teman di sekolah, terus dia dibully sama Ya, temennya, betul. kita lapor ke BK. Jadi kayak kita punya kewajiban tersendiri Iya. gitu. Kayak kan intinya anak forum anak tuh harus punya jiwa 2P gitu. ya. Oh, walaupun dibully juga itu penyalahgunaan ya. Iya, Iya, kan? betul. Kekerasan terhadap anak. Pengurus di PAD sendiri ada berapa orang? Di FAD pengurusnya ada 15 15 orang. pengurus aktif. Pengurus 15 aktif. orang. Iya. Nah, terus kalau anggota itu bersama anggota? Banyak banget banyak Pak banget sebenarnya. Pak sebenarnya. Ya. Dari masing-masing sekolah ya? Iya. Yes, Betul. banyak banget. Dari berbagai sekolah. Misalnya kita dari SMA Negeri 6 Garut. udah SMA 1 ada dari Persis semuanya Pak. SMA Negeri 6 6 Garut, SMA 1 Garut. Nah, terus yang lainnya dari mana? Dari Persis, dari SMA. SMA 15, SMA banyak Pak 1, dari seluruh kabupaten SMP, Garut. SMP juga Pak. Ya SMP. SMB juga. SMP. 2 Garut, 1 Garut, 2 Tarkin. Oh, ya. Nah, terus usia berapa tahun menjadi pengurus? Kita biar apa ya, ada jiwa bertanggung jawabnya, kita dari SMP. Dari SMP. Dari SMP. Soalnya kan kalau misalnya SD belum bisa ini ya, apa ya? Survive, Iya, belum bertahan, maksudnya belum bisa adaptasi gitu mungkin Ya. Pak. Dari SMP tuh udah bisa banget dari SMP bisa jadi kelas 1. pengurus. Ya udah bisa dari kelas 1 sudah bisa Iya. gabung ya. Iya, betul. Nah, kemudian Batas. ada ya. batasnya. Sampai umur 18 tahun Tahun. sesuai dengan undang-undang anak gitu. Jadi udah 18 tahun itu karena sudah terlampau dewasa. Iya. Ya. Tapi tidak keluar kan? Tidak. Ada nanti udah dari 18 tahun itu jadi fasilitator. Maksudnya apa sih si fasilitator ini adalah kayak alumninya yang nantinya memonitoring dan mengevaluasi teman-teman pengurus Iya, gitu Pak. betul. Oh, banget. ini menarik ya. Kegiatan-kegiatan ini sebelum pandemi itu apa saja? Banyak banget kegiatan apa ya yang unggulan kita gitu, ini Nah, pos bersahaja. Apa sih itu Apa? pos bersahaja? Pos? pos bersahaja. apa artinya tuh? Pelayanan on the spot bersama sahabat remaja. Keren. Iya, ini biasanya kita adain di alun-alun, biasanya Di Car pas Free Day. Car Free Day. Gitu. Kayak buka stand gitu, Iya. terus tiap bulannya biasanya sebulan sekali atau sebulan 2 kali ada tema. Ada tema. Temanya apa saja? Misalnya dulu waktu sebelum pandemi ada namanya cekatan, cek kesehatan. Jadi anak-anak bisa cek kesehatan di stand kita. Nanti kalau misalnya udah cek kesehatan dapat hadiah gitu. Oh, si anak yang berkunjung ya? Iya, anak yang Oh, berkunjung kan. dipanggil. Biasanya di alun-alun banyak ya anak-anak main apa gitu, main motor-motoran. Itu kan kita ngundang anak-anaknya, ayo kesini deh, kita cek kesehatan gitu. Dari dinas terlibat juga di kegiatan. Terlibat. Oh, ada Jadi hadir ya. bagian kayak nanti misalnya nih Pak, ada orang tua yang mau konseling seputar anak, dinas tuh ada di situ menyediakan gitu. Jadi mau ngobrol tentang si anak itu Parenting gitu, gitu. parenting gitu, bisa banget sama dinas. Nah, terus kegiatan lainnya apa lagi? Apa ya? Sosialisasi terhadap Sosialisasi, sekolah-sekolah. Sosialisasi ke sekolah, kita punya kayak ribut goes to school gitu. Ribut. Goes to school. Jadi kayak kita datang ke sekolah-sekolah misalnya. Sosialisasi forum anak atau sosialisasi sekolah ramah Sekolah anak. ramah anak. gitu. Seragamnya ini ya. Iya, seragam. Seragamnya Kita asli, ada tiga di- seragam tiga. utama, Ada tiga. ada yang hitam, ada yang biru, Biru. ada yang abu Ini. Kenapa bisa banyak begitu?
karena dari tahun ke tahun ganti seragam gitu. gitu. Tapi yang tahun kemarin masih bisa dipakai. Iya, masih Iya. bisa dipakai Oh, gitu, Pak. banyak ya. Iya, betul. Terus tangan panjang semua. Iya, nah, Tangan bisa dilipat juga. Nah, terus Lebih ke saku- ada PDH saku harian PDH gitu, ya. Pak. Iya, cukup. Untuk buat Ini ada logo Pemda logo juga. Pemda. Biasanya di sini ada logo Ribut, tapi kita lagi pakai Yang Logo harus ribut yang bersahaja. gimana sih? logo Ribut. Logo Ribut itu logonya kayak domba Garut gitu, Domba warna Garut. biru, Pak. Ada ya, ada nanti Ada- minta ya. Iya, siap. Nanti Ah. kita Di kirim. tengahnya tuh ada anak-anak berdua. Terus di saku ada 2 itu buat Iya. permen, nyimpan permen. Iya, nyimpan uang. Nyimpan uang jajan. Oke. Pernah kegiatan sama Ibu Bupati? Pernah. Pernah tahun lalu kita tuh pernah kayak bikin video, kan tahun lalu tuh pengen back to school gitu ya, kembali ke sekolah tadinya dari tahun lalu, tapi sampai tahun ini belum gitu ya. Kita pernah bikin kayak kalau ke sekolah nih, waktu itu kita di SMP Negeri 1 Garut, kita bikin kayak fasilitas yang harus ada di sekolah pada saat pandemi itu apa, kayak misalnya wastafel untuk cuci tangan, terus ada satgasnya juga, terus ada yang ngetermogan gitu loh, Iya. Pak. Sebelum masuk sekolah kan sekarang wajib ditermogan gitu. Semuanya ada gitu. Jadi kita bikin video sosialisasi gitu. Terus ada apa? Satu sama lain kenal ya kita. Satu pengurus dan yang Kenal. lainnya gitu. Wajib itu. Wajib. Wajib banget. Ada wajib hadir nggak? Ada rapat-rapatnya? Ada. Sering banget Sering banget. justru itu. Di mana itu sekretariatnya? Sekretariatnya ada di depan dinas DPPK BPPA, itu depan banget. Ada Yang di sana ya? Jalan Pahlawan. Jalan Pahlawan. Jalan Pahlawan. Yang dekat IP. lingkungan hidup. Oh, Dinas ya, Lingkungan ya. Hidup. Ya. Belum lama ini kan ada peringatan Hari Anak Nasional Iya, ya. Ya, betul. benar banget, Pak. Itu apa saja yang dilakukan oleh teman-teman? Biasanya kan kita sebelum pandemi itu meriah banget kalau Ada jambore ada jambore, gitu. ada segala. Nah, di kegiatan di masa pandemi ini kita ngadain acara-acara virtual seperti Ribut virtual konser. Nanti belum dilaksanakan tapi secepatnya dilaksanakan tanggal 7 Agustus. Terus kita juga ada seminar yang bareng dinas-dinas kayak Dinkes, terus dinas-dinas yang lain, pokoknya kita libatkan dalam. Jadi kita tuh punya rangkaian. Jadi nggak Hari cuma Anak. kayak satu acara Hari Anak Nasional gitu, tapi kita ada rangkaian, ada beberapa kegiatan yang saling nyambung gitu, Pak. Iya. Oh, karena pandemi jadi dibatasi Iya, kegiatan. betul. Tapi sebelumnya ada jambore gitu ya. Iya, ada Pak, ada jambore Hari Anak, ada tingkat nasional, Dari kabupaten, ya. kabupaten juga ada. Ya, kita ramain dari tiap sekolah pasti ada gitu perwakilan. Terus nanti dari Forum Anak Kabupaten Garutnya biasanya ada perwakilan 4 orang ke Jawa Barat. Nah nanti dari perwakilan Jawa Barat ada satu yang ke nasional, ada beberapa ke nasional gitu, Pak. Tapi karena lagi kayak gini ya, pandemi kayak gini, di tahun ini tuh sebenarnya di nasional tuh ada pembentukan Suara Anak Indonesia yang nantinya disampaikan ke presiden gitu. Suara anak Indonesia. Suara Anak Indonesia. Betul. Iya, betul banget, Pak. Nah, di tahun ini tuh si Suara Anak itu tuh dibikinnya virtual. Kita punya Suara Anak Kabupaten Garut di Jawa Barat, dibikin lagi. Jadi perwakilan Forum Anak se-Jawa Barat bikin lagi Suara Anak Jawa Barat. Nanti- Kebetulan saya yang mewakilkan Jawa Barat untuk Suara Anak Indonesia tahun Nasional. ini. Jadi saya menjadi perwakilan ke sana untuk Suara Anak Indonesia meskipun virtual. 2 hari kita nge-zoom sama se-Indonesia, terus kita ngomongin kayak poin-poin apa aja yang kita sampaikan ke Pak Jokowi dan udah disampaikan pada tanggal 23 Juli 2021 Oh, kemarin. Rana itu perwakilan anak dari Jawa Barat. Ya, dalam penyusunan Suara Anak Indonesia. Disuarakan ke Pak Presiden. Iya. Apa yang disuarakan? Waktu itu aku dapat di kelompok 3, klaster 3. Waktu itu kita fokusnya ke kesehatan. Jadi kita tuh dari se-Indonesia tuh dibagi 5 kelompok, 5 klaster ini. Aku dapat di klaster 3, aku bikin suara anak tentang kesehatan. Nah, suara anaknya itu yang pertama pemerataan vaksinasi, karena yang kita tahu vaksinasi belum tentu didapatkan dalam semua kalangan kan. Kayak di Jawa Barat aja masih baru-baru gitu kan, kayak di Garut gitu. Terus udah gitu ini fasilitas kesehatan kayak puskesmas yang ramah anak gitu kan, Pak. Kayak gitu-gitu, sama tentang penyebaran sosialisasi lagi tentang COVID. Kan masih banyak
orang-orang yang termakan hoax tentang COVID gitu ya. Jadi Oh, kalian tuh berjuang di situ Iya, ya? betul. sampai ke nasional. Betul. Nah, selain itu puncaknya ya ngomong Iya, ke Pak betul Jokowi. Itu sudah dilakukan? Sudah. Sudah virtual ya? Nah, rencananya Suara Anak Kabupaten Garut bakal disampaikan pada juga. saat seminar. Seminar ke Kita Pak bakal Bupati. kita bakal ngadain seminar. Tanggalnya tunggu aja teman-teman. Ya, Tunggu aja. Tunggu aja pokoknya. Tunggu aja Stay tune. pokoknya. Di Seminar bulan apa namanya? Agustus ini. Seminar dalam rangka program Stop Kabur, Stop Perkawinan di kawin bawah- anak di bawah umur. Stop Kabur. Tapi di sana kita bakal menyampaikan suara anak Kabupaten Garut. Ini pengurus bisa ngomong semua ya? Harus. Harus bisa public speaking, Pak. Wah, Bukan harus sih, lebih tepatnya. Emang. Justru ini menjadi sarana kita untuk belajar gitu. Kita lah. belajar gitu. komunikasi sama orang dinas juga ya? Betul. Betul. Tadi juga kita rapat ya, mau nggak mau Iya. kita dipaksa untuk ini kan menyampaikan suara anak gitu. Iya, betul. Terus yang inten aktif di orang dinas kabid atau kasih Kasih siapa? Ibu Didah. Kita Ibu Didah. itu Bu Didah juga sebagai pembina. Pembina Pembina, kita gitu. Bagus Bu Dida ya? Bagus. Sampaikan Bu Dida. Bu Dida, I Ibu, love makasih, you. Bu. Kami padamu, Bu. Nah, dari komposisi hafal nggak? Komposisi struktur pengurus forum, ketua, wakil ketua, sekretaris. Hafal? Hafal gak sih? Hafal. Hafal. Sehafalnya lah, sampai bidang-bidang ya. Ada bidang-bidang? Ada. Nah, Klaster-klaster. Klaster, Pak. oh klaster Iya. sebutnya. Ya, mulai ketua. Ketua, saya Nabila. Nah, Wakil ketuanya belum ada kebetulan. Sekretaris ada Teh Rahajeng. Rahajeng. Wakil ketuanya Teh Wakil sekretaris wakil sekretarisnya Teh Rana. Bendaharanya Teh Rahmania. Ramania. oh ada bendahara. Iya, Ada. ada. Berarti kalau ngomong bendahara kan ada uang. Iya, itu Kita ada uang kas mengatur gitu uang juga. kas. Oh, uang kas dari mana? Uang Dari anggota. iya dari anggota kita. Iuran. Iya, iuran kas gitu. Tapi Berapa? karena COVID gini kan kita nggak ketemu sama Iya, sekali. Jadinya gak ada pemasukan gitu. Terus setelah bendahara, Ada klaster-klaster, yaitu klaster pertama Hak sipil dan kebebasan. klaster 2 lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif, klaster 3 Kesehatan dan kesejahteraan. yang keempat pendidikan dan Pengisian waktu luang dan budaya. yang kelima kebutuhan khusus ya, kebutuhan khusus. Disabilitas Nah gitu. kebetulan kita belum open recruitment lagi, Jadinya yang mau ikutan, nah, yang mau gabung sama kami, tunggu di Instagram kami akan ada open recruitment. IG-nya apa teh? IG-nya FAD Garut. @fat Garut pokoknya. Jangan lupa follow. Kita juga punya TikTok, follow. apa TikToknya apa? FAD Garut juga. Nice. YouTube-nya juga FAD Garut. Oh. Kita pernah bikin short movie gitu, Pak. Iya. Nah, Short movie, film pendek. Judulnya Rinjani. Rinjani. ada nggak filmnya? Durasi Ada. berapa menit? 10 menit. Oh, panjangnya. Jangan lupa tonton guys. Bisa di YouTube. Oh, di YouTube bisa? Iya, bisa. Apa YouTube-nya, nama YouTube-nya? FAD Garut. Saling sharingnya. Ya. Nah, terus kita nih minta explore terus. Pendampingan nggak terhadap misalkan tadi pelapor dan pelopor. Iya, betul. Pelapor misalkan hanya sekedar melaporkan atau mendampingi teman kita sendiri si anak tersebut kan. Ya, kita juga berperan untuk mendampingi teman-teman kita yang terkena isu-isu anak gitu. Ya. Itu juga apa ya? Ya Pernah kejadian? pernah banyak tuh Pak. Ada. Oh banyak ya? Banyak di Garut. Kayak lebih kayak gini sih, Pak, daripada ke psikolog, kita coba dulu ke ibu-ibu dinas, mungkin mengerti tentang anak gitu. Kita juga waktu itu ada sebuah program namanya Ribut Care. Ribut care. Oke. Ribut Care, Ribut peduli, Peduli. gitu. Jadi itu kayak hotline gitu. Ya, hotline misalnya. Jadi kalau Ada yang misalnya mau ngechat gitu, cerita ya, gitu. bisa ngechat ke kita. Kalian kok pintar-pintar ngomong ya? Alhamdulillah. Apa si korban, jangan sebutkan namanya ya? Iya. Tapi kasusnya di mana itu? Bagaimana tuh? Banyak sih Pak, kayak Iya, yang lagi marak di sini mah perkawinan di bawah umur. Itu semenjak Covid tuh naik banget. angkanya. Iya, naik. Sama mental health juga. Iya, kesehatan mental. Kesehatan mental sama perkawinan dini. Iya. Yes.
Itu banyak. banyak. Makanya kita benar-benar lagi stop. lagi stop kabur, stop kawin anak di bawah umur. Ulangi lagi, stop kabur. Stop kabur, stop kawin Perkawinan di bawah, anak di bawah umur. Gitu. Kabur. Itu bisa tinggi tahu banyak begitu bagaimana? Data Ada di data dari dinas Pak. Oh, Di data. masih tahu. Iya. Nah, terus kita gencar ya. Selain di media sosial, ke sekolah-sekolah kan? Betul. Kunjungan. Sebelum sebelum COVID ya. COVID. Kita juga belusukan ke desa-desa gitu. Ke desa, kecamatan, Desa, gitu. kecamatan. Kemana saja, desa mana saja, Banyak. kecamatan mana saja. Kecamatan Malangbong dulu tuh ya. Pernah ke Malangbong, terus Cibunar itu, Cibunar. Cilawu, kemana-mana sih Pak. Ya Cilawu betul. Tapi kayak gantian gitu sistemnya. Bersama dinas. Bersama Betul, dinas. Oh, tidak selalu kita ya, teman kita juga Iya. kan. Artinya pengurus bergantian. Iya, betul. Misalnya minggu ini bagian aku sama Nabila kemana, terus nanti minggu depannya bagian teman-teman yang lain kemana Iya. gitu. Terus kalau ikut rapat di dinas atau ke sekretariat, itu rutin hari apa? Biasanya hari Sabtu. Hari Sabtu. Hari Sabtu sebelum Covid juga biasanya hari Sabtu. Oh. Kalau di pandemi kayak gini mah kita lewat virtual, Virtual, kayak Zoom, Google Meet gitu Pak. Ya. Gitu. Lewat telepon, WhatsApp Iya. gitu sih Pak. Ini Nabila sama Rana, kalian kan punya kartu identitas anak. Betul, betul. Ini fungsinya apa tuh? Hampir sama kayak KTP juga. Ini buat mempermudah, misalnya kita mau vaksin nih, tinggal kasih aja nih KIA ke pasien case-nya. Ada nomor nik sama Iya. dengan kakak ya? Betul, betul. Oh, ada foto juga. Jadinya gampang gitu. Terus tanda tangannya apa kok? Capilnya? Iya, dari Disduk Capil itu. Itu program di Dukcapil sebenarnya. Oh, iya. Ini anak-anak Garut belum pada banyak yang belum tahu ya? Betul, betul. Ya, kalian mungkin bagian dari sosialisasi Iya, juga. betul banget. Jadi sebenarnya Pak kan balik lagi ke tadi kita punya 5 klaster. Klaster yang pertama tuh tentang hak sipil dan kebebasan. Maksudnya apa sih hak sipil? Ya contohnya ini identitas anak gitu. Kalau untuk kartu akte kelahiran kan sebenarnya sudah angkanya tuh di Jawa Barat aja udah 95%. Sebenarnya kalau untuk kepunyaan akta kelahiran tuh udah tinggi gitu ya. Tapi kalau KIA ini masih sedikit, masih masih kecil sedikit gitu. yang tahu, kayak Bapak kan belum tahu gitu ya tentang kartu identitas anak. Terus di kebebasan tersendiri ya kebebasan kita bersuara, berekspresi gitu, berpartisipasi. Terus di klaster 1 ada informasi layak anak, kayak sekarang banyak hoax gitu kan. Nah, gimana caranya sih kita memohon kepada pemerintah untuk pemerintah tuh ngasih ke kita tuh atau ke anak tuh informasi yang layak anak, yang terhindar dari hoax. Kan anak-anak belum ngerti ya hoax Iya, itu betul. misalnya yang benar yang mana, yang salah yang mana gitu. Terus dari sebenarnya kita banyak banget permintaan ke pemerintah gitu. Kayak klaster 2 kita memohon kayak misalnya buat lebih memperhatikan kesehatan mental kepada sebenarnya ke semua kalangan masyarakat gitu ya. kita memohon banget Lebih perhatian ke anaknya, apalagi lagi di rumah ya, gitu ya. kita kan di masa pandemi ini lebih sering ke keluarga ya, lebih sering ketemu keluarga, jadinya makanya yang aku takutkan adalah banyak anak yang intinya kurang nyaman berada di rumah gitu. di rumah karena keluarga itu sendiri gitu. Ini yang memiliki kartu identitas anak, pengurus sudah milik punya ini Sudah, ya? insya Allah semuanya punya. Berapa ribu yang keluar dari Capil itu? Tahu nggak? Banyak Kurang tahu. kurang tahu tapi kayaknya masih di bawah target gitu sih Pak. Tugas kalian juga ya? Iya, benar. Tugas kita mempromosikan ini. Jadi teman-teman jangan lupa bikin kartu identitas anak di Disduk Capil. Biar data kalian juga terdata. Nih, di terakhir. Ini kalian asik nih ngobrol sama kalian tuh. Apa harapan kalian terhadap masyarakat, pemerintah, terus sampaikan terhadap masyarakat seusia kalian dan para orang tua. Sampaikan ke pemerintah dulu lah. Kedua aja. Aku memohon banget ke pemerintah untuk memeratakan fasilitas buat ramah anak, buat anak disabilitas juga khususnya. Juga semoga
anak-anak di Kabupaten Garut tetap bahagia, ceria, dan sejahtera meskipun di rumah aja, meskipun lagi di masa pandemi. Semoga kalian tetap tersenyum. Luar Akan biasa. corona. Silakan. Oke teman-teman semua, nggak sih sebenarnya lebih kepada Bapak Ibu di pemerintah. Dari 5 klaster tadi kita banyak banget yang kita impikan yang Betul. masih mungkin belum puas didapatkan. Tapi ya sebenarnya itu juga bukan hanya peran pemerintah, tapi tentunya peran masyarakat gitu, semua Bapak Ibu semuanya, peran teman-teman juga gitu. Terus apalagi kita sendiri harus lebih perhatian terhadap lingkungan kita, antar teman, terus misalnya kita ke orang tua, bahkan orang tua ke kita gitu. Apalagi kita kan sekarang banyak ngabisin waktunya di rumah, di lingkungan gitu. Jadi sebisa mungkin kita perhatian terhadap hak-hak anak yang ada, misalnya kayak hak kebahagiaan anak kayak gitu, terus Hak kayak bersuara, tadi hak bersuara hak anak, berpartisipasi. dan jangan lupa atas hak main anak, karena Betul, anak betul. tuh nggak cuma ya disuruh belajar, tapi kita tuh perlu main, tapi ya itu semua ada batasan seperlunya Betul, gitu. Intinya jangan lupa bahagia. Keren. Ini warga Garut, ini duta-duta anak yang luar biasa di forum anak daerah. Kata adik-adik ini memang di tiap kecamatan juga ada ya forum anak kecamatan. Betul. Forum anak desa ada? Ada. Oh, ada ya, forum anak kecamatan, forum anak desa. Tetapi duta ini memang sudah pandai, pemikirannya juga sudah mapan, Amin. lincah, energik. Luar biasa. Terima kasih sudah menyimak obrolan kami. Ini penutup, pengen jargonnya. Jargon boleh banget. Boleh. Silakan. 1, 2, 3. Ribut setangguh domba Garut. Dadah. Dadah.